Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bagi kita sekalian. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yonge Siombing, Ketua Prabonomics Institute atau DEPRIN, sekaligus penulis buku Bilingual Prabonomics bersama Bapak Dr. Hendrik Sinaga, SE, AK, MM, MBA, PhD, yang juga sebagai pengurus The Prabonomics Institute pada hari ini menyampaikan sikap resmi kami terkait pemberitaan yang viral di media Australia, yaitu di Australian pada tanggal 31 Juli tahun 2026, karya Amanda Hodge berjudul Bagaimana Pesona Prabonomics Pudar, dan juga terkait ulasan media dari Belanda The Volkskrant pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2026 yang menyebut adanya krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Kami dari Prabonomics Institute dan saya sebagai penulis buku Prabonomics menghargai kritik media internasional, namun menolak framing yang menyampaikan koreksi kebijakan dengan kegagalan. Penilaian terhadap Prabonomics harus dilakukan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Inti perbedaan Prabonomics adalah sangat sederhana. The Australian dan The Volkskrant menilai dari sisi pasar atau market, kami menilai dari sisi pasar. Indonesia adalah negara hukum. Ekonomi kami tidak tunduk pada indeks, rating, atau sentimen pasar jangka pendek. Ekonomi kami tunduk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan ekonomi itu sederhana seperti warung kopi. Hal ini juga dikritik oleh The Australian dan juga media Belanda. Kami luruskan, pernyataan Bapak Presiden itu adalah sebuah penyederhanaan atau sebuah prinsip sederhana dari ekonomi. Warung kopi bertahan karena memang ada manajemen, arus kas, harga, dan juga pelanggan. Sama halnya dengan negara yang diutamakan bukan spekulasi, tapi perut rakyat. Itulah ekonomi kerakyatan. Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang menganalogikan rumah tangga ekonomi sebuah negara hampir identik dengan rumah tangga sebuah warung kopi. Soal rupiah, suku bunga, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, saat ini hampir semua negara sedang menghadapi tekanan dolar Amerika Serikat dan dilingkupi oleh ketidakpastian global. Hal itu ditandai dengan beberapa berkecamuknya perang di Timur Tengah dan juga beberapa negara di Asia. Tapi fondasi ekonomi Indonesia relatif sangat kuat. Utang terkendali, cadangan devisa besar, perbankan sehat. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia adalah sebuah keputusan pribadi dan sebuah dinamika kelembagaan. Independensi Bank Indonesia tetap dijamin oleh undang-undang. Tidak ada intervensi politik dalam kebijakan moneter. Hal ini sudah menjadi fakta di Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia adalah dua sisi
yang memiliki tugas dan fungsi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berfungsi untuk menjaga stabilitas daripada fiskal, dan Gubernur Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter. Di dalam teori ekonomi, kedua kebijakan ini memiliki otoritas masing-masing dan harus ada harmonisasi di antara kedua kebijakan. Negara harus mengawal kedua kebijakan ini. Dalam hal ini, Bapak Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara wajib mengawal kedua kebijakan ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selanjutnya, adanya kekhawatiran bahwa investor, termasuk disampaikan juga oleh Kamar Dagang Industri China yang disorot oleh The Volkskrant, menyatakan bahwa kekhawatiran investor untuk Indonesia itu semakin tinggi. Sesungguhnya bagi kita, investor itu dari data yang berkembang selalu mengalami peningkatan. Tapi demikian pun pemerintah tetap terbuka untuk dialog. Tapi dialog tentang investor itu haruslah setara. Indonesia terbuka untuk investor bukan berarti terbuka untuk eksploitasi. Indonesia tetap melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak menguntungkan rakyat. Investor Belanda yang sudah puluhan tahun di Republik Indonesia di bidang agri-food, energi dan perbankan justru sesungguhnya akan diuntungkan oleh stabilitas dan pasar domestik yang kuat. Selanjutnya, penurunan survei popularitas yang disampaikan oleh The Australian dan media Belanda itu sesuatu hal yang wajar di tengah adanya penyesuaian harga pangan dan energi di Indonesia. Tapi program seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, dan koperasi desa adalah sebuah investasi jangka panjang. Kami atau Indonesia tidak akan menunda visi yang sudah ditetapkan, yaitu visi 2045 Indonesia Emas. Hanya karena takut tidak populer 1-2 tahun, Indonesia tidak akan pernah menunda atau menghentikan niat dan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Tatkala konsekuensinya kita ada 1-2 tahun tidak populer, itu sesuatu yang wajar. Lebih bagus kita menderita 1-2 tahun, tetapi kita bisa melakukan loncatan untuk jangka panjang untuk generasi kita di masa yang akan datang. Rating boleh turun, tetapi gizi anak tidak boleh turun. Kepada The Australian dan The Volkskrant, silakan ukur kami dengan parameter-parameter Anda, tetapi izinkan juga kami mengukur diri kami dan Indonesia dengan parameter sendiri. Parameter Indonesia tentu adalah konstitusi, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Prabowonomics bukan anti pasar. Prabowonomics adalah pasar yang berkeadilan, pasar yang tunduk atau yang berlandaskan pada pasal, yaitu pasal 33 dan 34. Saya banyak membaca tulisan-tulisan yang populer seperti yang disampaikan para penulis-penulis buku yang bestseller, berkeyakinan bahwa negara harus dikendalikan oleh tujuan atau driven purpose in the nation. Negara-negara memiliki tujuan masing-masing, maka tujuan yang ditetapkan itulah yang menjadi landasan arah pergerakan semua tiap-tiap dari negara. Selanjutnya untuk pernyataan kami serahkan kepada Bapak Dr. Hendrik Sinaga. Silakan untuk melanjutkan. Adanya sorotan di Australia terhadap program sosial sebagai hal yang membebani, bagi kami itu mengatakan itu bukanlah merupakan soal beban, tetapi itu adalah suatu investasi
dan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan